Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen global oleh dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Nurwati SE MSc. Adapun topik kali ini adalah bab 8 tentang pelatihan dan pengembangan karyawan yang disusun oleh saya sendiri, Wa'ode Nurmila, SSI. Sesuai dengan judul saya di awal tentang mengenai bab 8 tentang pelatihan dan pengembangan karyawan, yang mana di sini saya akan coba merangkum tentang tujuan pembelajaran dari bab 8 tersebut, yaitu pertama, merangkum tujuan dan proses orientasi karyawan. Kedua, menyebutkan dan menjelaskan secara singkat langkah dalam proses pelatihan. Ketiga, menjelaskan cara menggunakan 5 teknik pelatihan. Dan keempat, membahas tentang metode pengembangan manajemen. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau mengukur program pelatihan tersebut. Baiklah, di sini saya akan coba menerangkan tentang tujuan dan proses orientasi karyawan. Bagaimanakah dan apakah itu orientasi karyawan? Menyeleksi karyawan secara berhati-hati tidak menjamin bahwa mereka akan bekerja secara efektif. Bahkan, karyawan yang berpotensi tinggi tidak dapat melakukan pekerjaan mereka jika mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara melakukannya. Memastikan bahwa karyawan Anda mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya setelah tujuan dari orientasi dan pelatihan tersebut. Oleh karena itu, setiap organisasi harus mengetahui cara melakukan orientasi dan melatih karyawan. Tujuan dari orientasi atau penyambutan karyawan adalah untuk memberi karyawan baru informasi yang mereka butuhkan untuk berfungsi dan melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan aturan perusahaan. Orientasi karyawan juga dapat membantu karyawan baru mulai mempunyai ikatan emosional terhadap perusahaan. Ada 4 hal yang ingin dicapai ketika melakukan orientasi untuk karyawan baru, yaitu pertama, membuat karyawan baru tersebut merasa diterima dan merasa seperti rumah sendiri atau sebagai bagian dari sebuah tim dari perusahaan tersebut. Kemudian, memastikan bahwa karyawan baru tersebut mendapatkan informasi dasar yang berfungsi secara efektif, seperti kebijakan dan tunjangan personal serta ekspektasi dalam hal perilaku kerja. Ketiga, membantu karyawan baru memahami organisasi tersebut dalam pengertian luas, yaitu masa lalu, masa kini, culture, serta strategi dan visinya mengenai masa depan. Terakhir adalah mulai mensosialisasikan orang tersebut ke dalam culture perusahaan dan cara mereka bekerja. Kemudian tujuan mengenai proses pelatihan ini adalah pelatihan merupakan hal yang penting. Jika karyawan yang bahkan berpotensi tinggi sekalipun tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, mereka akan hanya berimprovisasi atau tidak melakukan sesuatu yang berguna sama sekali untuk perusahaan tersebut. Nah, secara langsung, setelah orientasi, pelatihan akan dimulai. Pelatihan atau training berarti memberikan kepada karyawan baru atau karyawan yang ada keterampilan baru mereka, seperti memperlihatkan kepada tenaga penjual baru mengenai bagaimana cara menjual sebuah produk kepada karyawan baru tersebut. Ini yang dimaksud dengan training. Kemudian menyejajarkan strategi dan pelatihan. Rencana strategis pemberi kerja haruslah mengatur sasaran pelatihannya. Pada intinya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk melaksanakan strateginya. Kemudian ada pelatihan dan kinerja. Pelatihan berperingkat lebih tinggi dibandingkan penilaian dan umpan balik dan tepat di bawah penetapan sasaran dalam pengaruhnya terhadap produktivitas. Kemudian saya akan menjelaskan cara menggunakan 5 teknik pelatihan.
Pemberi kerja harus menggunakan proses pelatihan yang rasional. Standar emasnya di sini adalah masih model proses pelatihan dasar, yaitu analisis, desain, kembangkan, implementasikan, dan evaluasi, atau analisis, desain, develop, implemented, dan evaluasi. Metode ini telah digunakan oleh para ahli pelatihan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, sebuah vendor pelatihan mendeskripsikan proses pelatihan mereka sebagai berikut, yaitu analisis kebutuhan pelatihan, desain program pelatihan keseluruhan, kembangkan mata pelajaran atau yang benar-benar menyusun atau membuat materi pelatihan, kemudian implementasikan pelatihan dengan benar-benar melatih kelompok karyawan sasaran dengan menggunakan metode seperti pelatihan on the job atau daring. Terakhir, evaluasi. Evaluasi efektivitas mata pelajaran tersebut atau evaluasi efektivitas penyerapan karyawan terhadap pelajaran-pelajaran yang diberikan pada saat pelatihan atau training. Dari 5 teknik pelatihan ini ada melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan dapat menangani kebutuhan pelatihan strategis atau jangka panjang pemberi kerja dan atau kebutuhan pelatihan saat ini, yaitu ada kebutuhan analisis kebutuhan pelatihan strategis, analisis kebutuhan pelatihan saat ini, analisis tugas, menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan baru, khususnya pada pekerja tingkat rendah. Kebiasaannya adalah untuk memperkerjakan personal yang tidak berkenalan dan melatih mereka. Demikian untuk cara menggunakan teknik-teknik pelatihan. Kemudian kita membahas tentang metode pengembangan manajemen. Metode pengembangan manajemen atau mengembangkan program adalah berarti benar-benar merakit isi dan materi pelatihan dari program tersebut. Ini berarti memilih isi aktual yang akan diberikan oleh program tersebut serta mendesain atau memilih metode instruksional spesifik seperti kuliah, kasus, berbasis situs, dan lain sebagainya. Di sini untuk pengembangan program itu dilakukan pelatihan melalui on the job. Ada 2 pelatihan, yaitu jenis-jenis pelatihan, yaitu on the job dan off the job. Pelatihan on the job atau on the job training berarti meminta seseorang mempelajari suatu pekerjaan dengan benar-benar melakukannya atau mempraktekannya. Setiap karyawan dari pegawai ruang surat hingga CEO harus mendapatkan pelatihan on the job ketika ia bergabung dengan sebuah perusahaan. Jenis-jenis pelatihan on the job, yaitu beberapa pelatihan on the job. Yang paling dikenal adalah coaching atau metode pemain pengganti. Di sini seorang pekerja yang berpengalaman atau yang penyelia dari peserta pelatihan melatih karyawan tersebut atau mentransfer ilmu yang dimilikinya. Kemudian ada pelatihan magang. Pelatihan magang adalah proses orang menjadi pekerja terampil, biasanya melalui kombinasi pembelajaran formal dan pelatihan on the job jangka panjang. Kemudian ada pelatihan instruksi pekerjaan. Banyak pekerjaan atau bagian dari pekerjaan terdiri atas urutan langkah yang paling baik dipelajari langkah demi langkah. Pelatihan langkah demi langkah ini disebut pelatihan instruksi pekerjaan atau job instruction training. Ketiga, pelatihan berbasis audiovisual. Meskipun telah semakin tergantikan oleh metode berbasis situs, teknik pelatihan berbasis audiovisual seperti DVD, film, PowerPoint, dan Auditype masih populer. Tujuannya untuk mensimulasikan permasalahan dan reaksi terhadap beragam keluhan pelanggan. Kemudian terakhir ada pelatihan ruang depan. Dengan pelatihan ruang depan, peserta pelatihan belajar dengan perlengkapan aktual atau simulasi tetapi dilatih off the job. Mungkin di sebuah ruangan terpisah atau di ruang depan. Nah, kemudian di sini ada tentang pembahasan metode pengembangan manajemen.
Strategi dan pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen itu apa sih? Pengembangan manajemen itu adalah segala usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan manajer atau karyawan dengan cara menambahkan pengetahuan atau skill, lalu mengubah sikap dan menambah keterampilan karyawan tersebut. Seperti halnya perencanaan suksesi, program pengembangan manajemen harus berakar dari strategi pemberi kerja dan rencana personal. Sebagai contoh, strategi untuk memasuki bisnis baru atau berkembang di luar negeri mengimplementasikan bahwa pemberi kerja akan membutuhkan manajer dengan keterampilan untuk mengelola bisnis ini. Dalam metode pengembangan manajemen, ada pelatihan on the job, pendekatan coaching, pemain pengganti, dan pembelajaran tindakan. Kemudian di samping dengan pembelajaran pelatihan metode on the job, ada juga yang dikenal dengan pelatihan off the job. Pelatihan dan teknik pengembangan manajemen di luar pekerjaan itu yang dikenal dengan off the job adalah terdapat juga teknik off the job untuk melatih dan mengembangkan manajer, yaitu metode studi kasus, permainan manajemen, seminar di luar, program terkait universitas, permainan peran, universitas korporat, executive charge. Dari metode pengembangan manajemen secara off the job, misalnya metode studi kasus, seperti yang diketahui setiap orang, metode studi kasus meminta peserta pelatihan menyelesaikan permasalahan sesungguhnya setelah mempelajari deskripsi kasus tertulis atau video. Metode lain adalah permainan manajemen, di mana permainan manajemen atau manajemen games terkomputerisasi memungkinkan peserta pelatihan untuk belajar mengambil keputusan realistis dalam situasi simulasi. Cara ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi peserta pelatihan manajemen, membantu mereka untuk mengelola aliran informasi antar individu dan tim secara lebih baik, dan meningkatkan keterampilan perencanaan dan pemecahan masalah. Metode lain adalah seminar di luar. Banyak perusahaan dan universitas menawarkan seminar dan konferensi pengembangan manajemen berbasis situs dan kelas tradisional. Pemilihan program pelatihan 1 hingga 3 hari yang ditawarkan oleh American Management Association mengilustrasikan apa yang tersedia. Kemudian terakhir ada executive coach. Banyak perusahaan mempunyai executive coach untuk membantu mengembangkan efektivitas manajer puncak mereka. Seorang executive coach adalah seorang konsultan dari luar yang menanyai atasan, rekan sebaya, bawahan, dan terkadang keluarga dari eksekutif tersebut untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan si eksekutif dan untuk memberi nasihat eksekutif sehingga ia dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan tersebut dan mengatasi kelemahan-kelemahan. Jadi itulah tadi pembahasan tentang orientasi tentang pelatihan dan pengembangan karyawan yang meliputi tentang orientasi. Kita membahas tentang pelatihan, pengembangan manajemen, dan langkah-langkah serta metode-metode yang dilakukan untuk mengembangkan satu manajemen. Terakhir yang dibutuhkan adalah evaluasi atau mengukur program pelatihan tersebut. Pengaruh pelatihan yang harus diukur manajer dapat mengukur 4 kategori dasar hasil atau pengaruh pelatihan. Pertama, reaksi. Evaluasilah reaksi peserta pelatihan terhadap program tersebut. Apakah mereka menyukai program tersebut? Apakah menurut mereka program tersebut berguna? Atau dan lain sebagainya. Kemudian, pembelajaran. Ujilah peserta pelatihan untuk menentukan apakah mereka mempelajari prinsip, keterampilan, dan fakta yang seharusnya mereka pelajari pada saat pelatihan ataupun pengembangan manajemen tersebut. Ketiga, perilaku. Tanyakanlah apakah perilaku on the job peserta pelatihan berubah karena program pelatihan tersebut. Sebagai contoh, apakah karyawan di departemen
keluhan toko tersebut lebih sopan terhadap pelanggan yang tidak puas atau seperti apa, seperti itu contohnya. Dan yang paling terakhir adalah hasil. Yang paling penting tanyakan, apakah hasil yang kita capai dalam hal tujuan pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh, apakah jumlah keluhan pelanggan berkurang? Reaksi, pembelajaran, dan perilaku adalah penting. Namun jika program pelatihan tersebut tidak memberikan hasil apapun terkait kinerja yang dapat diukur, mungkin pelatihan tersebut belum mencapai sasarannya. Demikianlah presentasi yang saya berikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.